persiapan pemerintah? Kita ke Ibu Adita terlebih dulu. Ya, persiapan pemerintah saat ini, kami sudah sangat siap, apalagi kalau bicara Nataru itu terkait dengan pergerakan masyarakat, ini sebenarnya sudah merupakan, kegiatan atau peristiwa yang berulang ya setiap tahun. Ditambah juga kita juga punya puncak satu lagi yaitu, di angkutan lebaran atau mudik lebaran. Jadi belajar dari berbagai pengalaman di angkutan lebaran dan juga Nataru tahun lalu, kami sudah melakukan persiapan dari sejak beberapa bulan lalu. Khususnya bersama kementerian dan lembaga terkait ya, seperti dengan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, juga dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, serta juga tentunya dengan pihak kepolisian Republik Indonesia. Jadi, kami berharap Nataru tahun ini akan lebih baik, meskipun tadi seperti yang sudah disampaikan, jumlah masyarakat yang akan melakukan pergerakan itu meningkat cukup drastis dibandingkan tahun lalu. Tapi kami insya Allah, dengan kerjasama semua pihak, kita siap untuk melaksanakan itu. Baik, secara spesifik apa saja perubahan dari tahun lalu mengingat lonjakan masyarakat akan lebih tinggi di tahun ini? Ya, kalau kita lihat dari hasil survei, ini survei yang kita lakukan juga secara rutin setiap tahun, baik untuk angkutan lebaran maupun untuk Nataru. Survei terakhir ini kita kerjasama dengan BPS dan juga dengan beberapa lembaga survei. Kita melihat bahwa tahun ini kecenderungan pergerakan itu seperti halnya Nataru masih tetap untuk wisata. Jadi bisa dibilang 45,29% dari masyarakat yang akan melakukan perjalanan itu tujuannya adalah berwisata. Ini kita lihat sebagai bagian dari pemulihan juga ya, tahun lalu kita lihat masih, masuk masa pandemi, belum dicabut oleh pemerintah, sehingga juga pergerakannya relatif jauh lebih sedikit dibandingkan tahun ini. Nah, tahun ini sudah dicabut dan kita lihat juga tren pergerakan juga meningkat terus, baik untuk aktivitas harian maupun aktivitas-aktivitas, wisata dan, bisnis gitu ya. Jadi memang seiring dengan demand yang meningkat, potensi pergerakan masyarakat juga akan naik. Kemudian yang kedua, perbedaannya juga kita melihat bahwa, tahun ini relatif, transportasi publik, baik itu yang perkotaan maupun antar kota, juga kita punya beberapa tambahan moda ya, baik itu seperti kereta cepat, kemudian juga penambahan jalur-jalur tol. Jadi, kami melihat antara demand dan juga ketersediaan supply yang kita siapkan ini, berjalan beriring. Jadi mudah-mudahan sekali lagi meskipun banyak, hal-hal yang berubah maupun, potensi peningkatan, harapannya tetap bisa kita tangani dengan baik. Baik, kita beralih ke Asita. Ya, Ibu Rus, kalau mengingat yang tadi disampaikan Ibu Adita, lebih dari 45% ini tujuannya adalah wisata. Apakah juga sudah dirasakan efeknya seperti apa oleh Asita? Ya, alhamdulillah betul sekali. Terima kasih Bu Adita, dan Mbak, terima kasih. Sangat, dirasakan dampaknya tentunya setelah, tadi dibilangin, udah dicabut, COVID-19 ini. Dan kita bisa lihat sekarang ini kenaikannya dari tahun lalu, itu tahun lalu cuman ada 16% sekitar, itu sekarang itu 39%. Itu ada 107 juta yang akan berpergian. Di sini tentunya saya sebagai Ketua Umum ASITA, Association of the Indonesia Tour and Travel Agency, yang membersnya kurang lebih 7.000 travel, itu memang pada saatnya Nataru ini untuk kita peak season. Kita mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Jadi memang itu sudah disiapkan tadi seperti kata Ibu Adita itu udah langganan istilahnya. Jadi itu kita mempersiapkan udah jauh-jauh hari Mbak. Jadi ini benar-benar kesempatan untuk khususnya travel agent yang seluruh di bawah naungan Asita sudah memprediksi dan alhamdulillah memang banyak sekali khususnya wisatawan Nusantara, wisatawan mancanegara, kita sudah mempromosikan dari 6 bulan yang lalu. Jadi ini bisa dilihat sangat drastis, 39% peningkatannya. Mudah-mudahan ini menjadi momen yang terbaik dan mudah-mudahan di tahun berikutnya akan menambah lagi, Mbak. Baik, kalau kita lihat setahun terakhir untuk sektor pariwisata ini kan sebenarnya masih dalam masa pemulihan. Apakah artinya periode Nataru ini bisa menjadi titik balik untuk kebangkitan dari sektor ini? Good. Betul sekali yang tadi Mbak bilang, ini masa pemulihan. Tentunya ini kita berharap di Nataru ini. Namun memang belum full sekali. Karena memang pariwisata itu waktu COVID memang yang sangat terpengaruh. Namun berlahan-lahan.
sekitar 50-70% sudah bangkit, tapi tidak 100%. Namun kembali lagi, ini adalah saatnya untuk travel agent di Desember ini kita maksimalkan. Kita masih ada waktu dan seluruh anggota Asita khususnya sudah membuat paket-paket dan masih mempromosikannya dan sudah banyak yang terjual, Mbak. Baik, kita beralih lagi ke Ibu Adita. Ibu Adita, kalau prediksi dari Kemenhub, moda transportasi apa yang paling diminati di periode Nataru ini? Ya, Mbak. Jadi kalau kita lihat ini sama ya polanya, baik itu untuk Lebaran maupun Nataru, tetap pilihan utama masyarakat itu adalah kendaraan pribadi, baik roda 4 maupun roda 2. Ini mencapai 35% untuk roda 4 dan 17,92% untuk roda 2. Ini satu tren yang selalu berulang ya. Kami melihat ini dampak dari ketersediaan jalan, baik itu jalan tol maupun jalan arteri yang semakin bertambah dan semakin meluas ya, khususnya di Sumatera. Kalau kita lihat jalur tol di Sumatera juga makin bertambah dan makin panjang, sehingga ini menimbulkan minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan perjalanan khususnya ke arah Sumatera. Juga termasuk di Jawa, kita lihat dari pengumuman Kementerian PUPR, ini juga jalur maupun ruas tol di Jawa juga bertambah. Jadi ini satu hal yang kami sudah prediksi sebelumnya. Untuk kendaraan umum atau transportasi umum, ini memang tertinggi masih kereta api ya, disusul dengan pesawat udara, baru kemudian bis. Jadi ini sebenarnya juga sama dengan pola yang kita lihat di Lebaran tahun ini ya, sama persis seperti itu. Jadi pilihannya memang kereta, pesawat ya, khususnya untuk perjalanan antar pulau. Kalau di dalam Jawa memang kendaraan pribadi ini sangat tinggi, meskipun juga masih ada peningkatan transportasi udara di dalam Pulau Jawa. Tapi kalau kita bicara antar pulau, itu memang yang paling utama digunakan adalah pesawat udara. Jadi ini juga mungkin bisa menjadi antisipasi ya bagi semua stakeholders untuk bersiap, khususnya juga tentu buat Asita untuk menangkap peluang ini, karena pilihannya memang masih kendaraan pribadi, tetapi juga ada peningkatan juga untuk kendaraan umum yang saya sebut tadi, khususnya adalah kereta api.